Di balik setiap bulir padi yang kita makan, ada tangan-tangan kuat petani yang telah berusaha memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat akan beras. Namun sayangnya, saat ini petani dihadapkan dengan tantangan baru yang semakin berat, yaitu pengurangan subsidi pupuk. Pupuk memainkan peran krusial dalam pertanian, yaitu meningkatkan hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Juga menjadi salah satu penopang penting dalam menjalankan usaha tani yang apabila terdapat pengurangan subsidi akan membuat harga pupuk semakin melambung tinggi. Kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan para petani. Petani akan dihadapkan dengan pilihan bertahan atau menyerah. Kita urea, ZA, NPK, terus Ponska itu deh. Tuh. Kalau untuk membuahkan saat ada lagi deh yang membuahkan bagus itu saya pakai MKP khusus. Saya sendiri deh beli sendiri, jadi tidak ada subsidi. Seperti pupuk kandang itu saya cari di mana aja, banyak langganan sudah yang ngirim ke saya. Ya, terus terang saya kendala itu kan sekarang pupuk kan terlalu mahal deh. Memang lihat terus saya mahal, tapi gimana pun kita antisipasi itu tadi kita imbangi dengan pupuk organik itu deh. Itu agak mendingan. Kan di petani juga punya kendala ya Mas. Iya. Apa ya? Jadi punya kendala misal yang jauh harga pupuk terlalu tinggi. Terus akhirnya kita kelompok tani itu terus fasilitas misalnya minta bantuan pertama pupuk, terus ada bibit, terus ada misalnya sorong argo misalnya untuk memperlancar untuk itu sampai dapat bantuan total. Riset Tani sama Zara Mila. Non subsidi kan kita bawa ke bank pasti ada. Kalau yang subsidi kan sulit kan subsidi. Berarti di sini stok pupuknya aman. Oh, terus kendala-kendalanya apa Pak buat terkait selama menggunakan kimia itu ada dampaknya nggak Pak buat Kalau dampak nggak terlalu sih. biasanya Cuma hama kadang kebal gitu. kebal iya. Aman aja. Kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, termasuk di sektor pertanian. Erosi tanah, pencemaran air, serta penggunaan pupuk kimia yang berlebihan adalah contoh nyata dari kerusakan-kerusakan yang ada. Selain itu, penggunaan teknik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti penanaman tanaman tanpa rotasi tanaman, akan mempercepat hilangnya lapisan tanah atas yang subur. Tanah yang mengalami erosi akan kehilangan kemampuan untuk menahan air dan nutrisi yang akan mengurangi produktivitas lahan. Erosi tanah juga dapat mengurangi kapasitas penyimpanan air dan meningkatkan risiko banjir. Penggunaan bahan dalam pertanian seperti pupuk kimia juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Residu penggunaan bahan kimia ini akan merusak tanah dan mencemari sumber air dan juga mengubah pH tanah yang menjadikan tanah terlalu asam ataupun basah. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam proses dekomposisi organik dan penguraian nutrisi alami. Residu bahan kimia juga akan mengancam kesehatan manusia. Pupuk kimia kerap digunakan para petani dengan alasan harga yang murah tanpa memperhatikan dampak keputusan tersebut dalam jangka yang panjang. Sedikitnya, pemahaman para petani akan bahayanya pupuk kimia dan dengan harga pupuk organik yang jauh lebih mahal menjadikan para petani sering menggunakan pupuk kimia. Kalau menurut saya pupuk kimia itu dia menyenangkan ya hasilnya dalam jangka pendek. Cuman untuk jangka panjangnya itu bisa sangat merugikan. Misalnya dalam jangka pendek itu bisa menghasilkan hasil pertanian yang lebih bagus karena hasilnya sangat instan.
tetapi untuk jangka panjangnya itu bisa merusak lingkungan, terutama dalam pencemaran air dan juga dehidrasi. Ini deh, makanya kalau bisa ya pesan aja pupuk. Pokoknya pupuk, saya itu pernah mengalami deh ya, berliku-liku. Pokok kita jangan pakai pupuk kimia terus-terusan. Artinya tidak diimbangi dengan pupuk, tetap pakai tapi harus diimbangi dengan pupuk organik. Pokoknya kalau pakai kimia makin lama makin haus, makin tanpa itu nambah deh. Volume mungkin banyak, tapi kalau diimbangi sama pupuk organik bisa stabil. Bisa. Ini deh. Pupuk kita imbangi pupuk organik. Kalau tidak kita pupuk organik, aduh nanti tambah kurang nanti kurang bagus. Petani sekarang itu kadang-kadang sampai istilahnya banyak yang emosional deh kadang-kadang. Karena apa? Kalau enggak dipupuk, enggak base dipupuk itu apa banyak, terus penghasilannya kadang harganya itu kan variasi deh. Kalau kena harga turun, penghasilan turun, harga jual turun, harga misalnya seperti cabai, misalnya ketika 25 sampai 75, terus ada 8.000 uang dari seperti tomat kemarin itu yaitu sampai biasa sampai 5.000 sampai di bawah 1.000 deh, hancur sudah deh. Karena terus terang pupuk orang-orang ini kebanyakan pupuk kimia deh, tani itu. Nah, itu makanya tapi tetap biarpun pupuk organik tetap pupuk kimia tetap deh. Karena untuk menyetut itu pupuk kimia petani-petani kebanyakan kan tidak meninggalkan urusan apa itu deh sudah instan aja. Makanya itu kadang-kadang kalau harga menurun rugi deh, iya maaf itu. Saya seperti saya maaf ya, nanam jagung aja. Jagung, contoh, biar kita tidak rugi, kita berhubungan sama pabrik deh. Artinya kalau kita beli, kita nanam, kita konsumsi jagung 1 kilonya itu cuma 4.000 paling mahal 4.500 apa paling mahal. Tapi rata-rata jalan 4.000 itu per kilonya pepel. Tapi ini kita nanam jagung ini diberi pabrik 4.000 dalam bentuk belum bergelondong. Kalau kita kalkulasi jagung di pepel itu biaya jemur, biaya pepel sampai itu sedikit deh. Makanya kita nanam harus pintar, artinya harus hitung betul gitu loh deh. Jadi efisien apa? Enggak, di pepel sudah dibeli 4.000. Kalau padahal kita hitung kalau jagung 1 kintal gelondong, misalnya kupasan itu di pepel jadinya 60,55. Cuma 4.000 kan itu solusinya jauh tadi. Makanya tani harus teliti, harus pintar. Maaf ya ini. Ya maaf ini apa adanya. Sepertinya sangat disayangkan ya Mbak, karena mungkin itu memang bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi pada waktu itu sampai akhirnya swasembada pangan pada waktu zaman Soeharto. Tetapi dampaknya yang sangat miris adalah kebiasaan yang terbangun di masyarakat, di mana masyarakat jadi terbiasa menggunakan pupuk kimia, yang mana itu secara jangka panjang bisa sangat merugikan lingkungan dan juga masyarakat itu sendiri.
Oke, ini menjadi satu hal yang sepertinya isu yang sedang naik daun juga. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang pupuk kimia, juga nanti ada kaitannya dengan subsidi, ya kan? Pertanian kita memang tidak bisa lepas dengan pupuk kimia, tetapi ini mempunyai kayak dua buah sisi di mata pisau gitu ya. Sebenarnya tidak selalu salah akan pupuk kimia itu, karena memang pada prinsipnya kalau secara ilmiah gitu ya, tanaman ini bisa menyerap unsur hara itu pun juga harus dirubah melalui proses mineralisasi sehingga wujud dari senyawanya itu menjadi anorganik. Nah, pupuk kimia itu penyediaan unsur haranya itu pun juga dalam bentuk senyawa anorganik. Yang artinya apa? Sebenarnya kalau dalam mekanisme alamiah itu memang baru bisa diserap oleh tanaman. Tetapi menjadi satu hal yang isu yang sangat menarik itu dikarenakan ya saat ini selain satu di sini subsidinya mulai dikurangi, dan yang kedua sisi yang lain adalah ketergantungan petani akan penggunaan pupuk kimia yang kalau mindsetnya adalah kalau saya nggak pupuk kimia, kalau saya nggak nyemprot kimia takutnya saya nggak panen. Yang menjadi masalah adalah terkait dengan sebenarnya dosis yang digunakan. Jadi kalau pupuk kimia digunakan itu sebenarnya tidak ada masalah asalkan memang diterapkan satu pada lahan yang memang potensinya untuk intensifikasi, dan yang kedua adalah kita harus menyesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan gitu sih. Jadi gini, pada dasarnya bagaimana karakteristik atau sifat tanah itu sendiri tidak bisa kita generalisasi kalau semua di Indonesia ini tanahnya subur. Tidak gitu ya. Ada beberapa memang faktor yang menyebabkan yang pada akhirnya ini kesuburan tanahnya itu berbeda-beda. Bahkan dominasi yang ada di Indonesia ini kalau kita mengkategorikannya, kalau mungkin teman-teman ini ya sudah pernah familiar, itu ada berbagai macam jenis tanah, misalkan ultisol, histosol gitu kan. Itu adalah contoh tanah-tanah yang bahkan ada faktor pembatasnya. Jadi memang kalau untuk bagaimana kita menyeimbangkan penggunaan pupuk dengan karakter tanah, maka itulah nanti dosis yang harus disesuaikan. Karena pada dasarnya pemupukan ini merupakan kegiatan tambahan. Jadi kalau tanah kita sudah gitu ya, sudah mencukupi, sebenarnya pemupukan ini juga tidak diperlukan. Tetapi ketika tidak ada atau tidak berjalannya siklus hara secara tertutup, itulah harus ada penambahan gitu ya. Dosis ini tidak hanya dilihat dari bagaimana tanahnya, tetapi juga harus kita sesuaikan dengan bagaimana kebutuhan tanaman. Karena aplikasi pupuk bukan untuk tanah, tetapi aplikasi pupuk ini adalah untuk tanamannya. Pengaplikasian pupuk itu kan memang sudah sangat berjalan lama, di mana memang biasanya teknik aplikasi itu kan secara turun-temurun gitu ya. Kalau kami memandang jadi seperti ini, bahkan di era modern yang sekarang itu kita dengan berbagai macam smart farming itu bukan kita tidak sama sekali menggunakan pupuk kimia, tetapi tetap ada penggunaan pupuk kimia itu sendiri. Implikasi ke lingkungannya bagaimana? Jadi ketika kita mengaplikasikan pupuk tadi yang tidak tepat, salah satu utamanya adalah dosisnya, tentunya di sini ada zat-zat pembawa dari pupuk kimia itu yang tidak akan terdegradasi di dalam tanah. Yang akhirnya apa? Kalau dia terus menumpuk terakumulasi, maka itu nanti akan menjadi residu. Nah, dari residu itulah yang nantinya akan berdampak terhadap penurunan produktivitas kah, berdampak terhadap penurunan kesuburan kah, atau yang lainnya. Misalkan kita memberikan dalam jumlah yang besar. Pada lahan yang terbuka di sini ada aktivitas pencucian secara alamiah gitu ya. Kalau kita menyebutnya ada leaching, maka unsur hara tersebut akan tercuci. Ketika tercuci akan terbawa kemana, akan terakumulasi di mana, sehingga juga akan berpotensi pada lahan yang lain ini sebagai pencemar. Jadi ceritanya bukan satu jalur saja, tetapi bisa saja ini nanti akan berimpact gitu ya, akan berdampak secara kompleks gitu pada hal-hal yang lain. Ingat, di sini kita lahannya adalah sistem terbuka. Ya, sertifikat organik Indonesia itu dari PT Bioset Bogor itu. Kita sudah tahun ke-14. Sudah SNI ya. Jadi produk ibu-ibu sudah bersejajar dengan milik Bob Sadino yang di supermarket itu.
pupuknya memang kita benar-benar kita manfaatkan yang ada di masyarakat, misalnya di pupuk organik dari kandang sapi, dari ya peternakan terdekat sini lah. Tapi harus difermentasi dulu, minimal 2 minggu baru dipakai. Jadi nggak ngambil dari input luar terus dimasukkan, nggak. Jadi yang potensi lokal aja. Jadi standarnya 1 meter persegi itu butuh sekitar 3 kilo pupuk kandang. Yang 1 timba itu, timba yang oranye itu. Gitu. Di awal saja Di itu, awal Pak? saja. Di awal saja. Nanti biasanya kalau petani ukuran segini nggak usah nambah, wis. Sampai panen pun bagus. Yang penting disiram rutin. Nggak kering ya. Kalau yang ini kan pagi sore karena musim kemarau kan. Biasanya pagi sore petani ke sini. Dan di sini melimpah akhirnya karena ada sumber mata air. Jadi petani kerasan lah di sini. Dekat dengan mata air. Ini sekarang ini kan Terawas sendiri krisis air beneran. Jadi iya, termasuk air untuk mandi pun kadang sering mati. Kalau kendala ya di musim hujan. Iya. Karena kan pasti basah semua dan berat. Rembes gitu ya. Iya, makanya kalau bisa sih musim gini sudah nyetok. Jadi biasanya ibu-ibu itu rajin kan, ada di karung nanti ditaruh di pinggir rumah atau di stok di rumah bibit, nanti ketika musim hujan ya wis udah aman gitu ya. Udah aman. Ya kalau aman sih, kalau sudah punya rumah kompos sih aman sih. Iya. Karena kan nggak kena hujan. Dengan prosesnya ada kelebihan dan juga ada kelemahannya masing-masing. Jadi memang kenapa organik menjadi satu solusi yang tiba-tiba muncul? Karena kita ketahui bersama dengan pengaplikasian bahan-bahan organik itu sendiri ternyata juga akan berdampak dengan banyak hal gitu ya. Nah, kalau secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan kita akan mengetahui kalau organik itu nanti akan bisa berdampak terhadap perbaikan sifat tanah, terhadap perbaikan bagaimana pengikatan air, bahkan terhadap perbaikan unsur hara maupun kehidupan organisme yang ada di dalam tanah, terkait juga kalau skala besarnya terkait dengan bagaimana penyimpanan karbon gitu kan jadi banyak hal. Dan memang benar dengan adanya pengaplikasian bahan organik itu nanti juga akan berdampak positif terhadap tidak hanya ke tanah, ke lingkungan, tetapi juga ke tanaman. Tetapi sisi lain yang perlu kita pertimbangkan adalah input bahan organik yang akan digunakan sumbernya dari mana. Nah, ini menjadi sisi lain yang harus juga kita lirik gitu ya. Karena kalau misalkan kebutuhan satu pupuk kimia dalam 1 hektar misal butuh 500 kilo. Kalau pada pupuk organik ternyata tidak bisa 500 kilo, bisa mungkin 5 ton. Nah, pertanyaannya ini sumbernya mau didapatkan dari mana? Itu juga dari sisi yang lain. Kemudian yang kedua, kelemahan dari organik itu sendiri adalah sangat bervariasi terkait dengan kandungannya. Jadi terkadang itu pun juga menjadi kelemahan untuk mengontrol sebenarnya sepresisi apa sih penyediaan hara yang ada dalam tanda kutip ini adalah pupuk organik. Bahkan pada beberapa kasus juga ada permasalahan seperti ini. Secara lingkungan di pertanian organik itu akan bagus gitu ya, tetapi karena input yang dibutuhkan sangat besar, tidak menutup kemungkinan dan juga ada beberapa kasus yang terjadi lingkungan yang lain menjadi rusak. Kenapa? Karena sumber bahan organiknya kita ambil itu. Jadi di sini oke, di sini ternyata tidak oke. Kemudian sisi yang lain, karena tadi contoh variatif sekali terkait dengan kandungannya. Pengaplikasian dari kotoran hewan ini, kotoran ternak itu dan sebagainya diaplikasikan di situ, yang salah satunya ternyata terlampau tinggi nih unsur nitrogennya. Akhirnya apa? Nitrogennya itu nanti akan tercuci di dalam tanah, di bagian lahan yang lain ini akan menyebabkan eutrofikasi. Nah, itu adalah satu hal yang bisa saja nanti akan ada kebocoran sistem kalau misalkan lagi-lagi dalam manajemen input untuk pertaniannya tidak dikelola dengan baik. Itu sih ya. Menurut saya sendiri, pemerintah sekarang sudah harus membuat kebijakan bagaimana untuk menghilangkan kebiasaan petani-petani Indonesia menggunakan pupuk kimia.
Salah satunya mendorong penggunaan pupuk organik. Karena kebiasaan yang sudah lama terbentuk menggunakan pertanian menggunakan pupuk kimia, saya rasa itu perlu kebijakan yang sangat mendukung bagaimana agar kebiasaan itu bisa hilang. Karena ini menyangkut kebiasaan ya, jadi tidak semudah misalkan kita menyampaikan bahwa pupuk ini itu memberikan dampak yang positif untuk lingkungan. Karena kan sebagai mata pencaharian petani kan pasti butuhnya hasil atau pendapatan itu yang lebih bagus gitu ya, sehingga pupuk kimia dalam hal ini itu menjanjikan. Tetapi misalkan pemerintah memberikan dukungan dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang sangat bisa mendukung pertanian organik, saya rasa itu bisa perlahan-lahan mengubah kebiasaan dari penggunaan pupuk kimia menggunakan pupuk organik. Sebenarnya ini sudah banyak digalakan juga di beberapa daerah, terutama di salah satunya di daerah kampung halaman saya itu di Kota Kediri. Di sana sudah banyak kebijakan yang mendorong penggunaan pupuk organik. Akan tetapi sebenarnya alasannya itu karena kelangkaan pupuk kimia. Kan dari kasus yang peperangan belakangan ini antara Rusia dan lawannya itu. Nah, itu menyebabkan kelangkaan pupuk kimia. Nah, dari situ pupuk kimia menjadi mahal dan langka, sehingga mau nggak mau petani itu harus berubah menggunakan pertanian organik, menggunakan pupuk organik. Meskipun dari awalnya itu tidak langsung menjurus tentang lingkungan, tetapi saya rasa ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mengajarkan atau mengganti kebiasaan dari petani dari menggunakan pupuk kimia menggunakan pupuk organik. Apapun itu gini, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya lahan maupun sumber daya alam itu sesuai dengan potensinya. Sebagai contoh, kemampuan saya mengangkat beban adalah 10 kilo. Oke, kalau saya angkat beban 10 kilo saya bisa. Tapi kalau saya dipaksa mengangkat beban 100 kilo, akan saya angkat tapi besok saya tidak masuk. Kenapa? Karena saya sakit. Kenapa seperti itu? Analoginya, itu tidak sesuai dengan kapasitas saya. Lahan baik dalam skala plot maupun skala landscape juga demikian, dia mempunyai potensinya masing-masing, sehingga sebagai upaya keberlanjutan pemanfaatan agar tidak menyebabkan kerusakan atau mungkin permasalahan yang lain, kuncinya adalah memanfaatkan lahan sesuai dengan potensinya. Bukan hanya kita jangka pendek terhadap produksi, tetapi itu pun juga terkait dengan bagaimana fungsi lahan itu sendiri. Karena memaknai fungsi lahan bukan hanya untuk capaian produksi sekian ton per hektar, tetapi juga ada layanan lingkungan yang tentunya juga akan menopang kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya manusia, kita tidak boleh egois, tetapi juga ada makhluk hidup yang lain yang ternyata sumber kehidupannya juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi lahan itu sendiri. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat gitu ya. Mari kita terus peduli terhadap lingkungan kita karena kita juga hidup di lingkungan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rasakan dunia dari sini, ku maknakan dunia seindah bari. Kita adalah suara samudra yang